Dengan KPR Hits, kita bisa punya rumah dengan pembiayaan yang panjang sampai dengan 30 tahun. Angsurannya ringan, marginnya juga rendah. Masih longgar kalau mau sedekah. Cara pengajuannya juga simple. Bisa pakai aplikasi BTN Property. Semua langsung beres. Karena hidup gak cuma tentang hari ini. Masih di Detik Sore. Gak cuma Hore. Nah sekarang kita udah masuk Sunset Talk yang The Mentor. Sunset Talk untuk kasih tips. Kita nge-mentorin orang-orang yang selama bulan puasa mungkin bingung. Gimana cara mengelola uang di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Betul. Lagian kalau misalkan bulan puasa tuh juga lebih konsumtif gitu loh. Kalau gue ngerasanya sih kayak Biasanya gitu, lapar mata. Lapar mata. Karena Beli kita tajil. wah itu dia. Masalahnya beli buat satu orang tapi yang dibeli 5 biji. Kan kayak lah buat apa ya? Benar, padahal ya kan? dompet juga masih tipis ya, tapi bawaannya pengen belanja aja gitu ya. Pasti kemakan, udahlah pasti kepake. Kayak gitu ya kan. Nah maka dari itu kita hari ini mau ngebahas tentang kelola keuangan di bulan Ramadan lewat produk perbankan nih. Mantap. Jadi sesuai sama VT yang ditampilkan sebelumnya, Detikers, hidup tuh gak cuma tentang hari ini. Betul. Jadi kita harus bisa mengelola uang kita untuk bisa mengamankan juga hidup kita di masa mendatang. Gimana caranya mengelolanya? Kita akan ngobrol bareng narasumber spesial kita di Sunset Talk-nya The Mentor. Hari ini ada Pak Muhammad Bagus Teguh Perwira, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN. Selamat sore Pak. Selamat sore, Selamat kabar? Selamat datang di Detik Sore Pak Bagus. Terima kasih. Pak Teguh, tadi kita ngobrol-ngobrol. Pak, biasa dipanggil apa? Bagus apa Teguh? Ternyata orang dekat manggilnya Teguh Pak ya? Betul. Orang baru manggilnya Bagus. Jadi kita harus manggilnya Pak Teguh apa Pak Bagus? Mendingan Teguh. Mendingan Teguh. Kenapa? Kenapa? Karena semua anak cowok dari orang tua kita, kakak adik saya, semuanya namanya Bagus. Oh gitu, takutnya salah orang Pak ya? Iya, jadi kalau ada telepon dulu pasti ada telepon rumah ya. Telepon mau nyari Bagus siapa? Selalu kita bilang gitu. Bagus Iya, yang mana iya. nih? Anak cowok ada berapa Pak di rumah? Ada 3. Ada 3, tiga-tiganya ada Bagusnya? Ada Bagusnya semuanya. Oh gitu. Oh ya Bagus 1, Bagus 2, Bagus 3. 3 ya. Punten Pak Teguh, biar mic-nya Oke, pas. Iya. Oke, Jadi ada sip, 3 namanya ya. Bagus. Iya, nah Pak Teguh nih akan mementori kita soal gimana caranya mengelola keuangan khususnya di bulan Ramadan ini ya. Tadi kata Pocut Pak, orang tuh cenderung konsumtif di bulan Ramadan. Tadi Iya. ada lapar mata. Ada lapar Lapar mata, mata juga. betul. Itu bener banget. Ya kan? Karena Kenapa ya ya, Pak ya? Karena gini, coba perhatiin. Psikologi seseorang akan berbelanja lebih banyak Aha. ketika dia lapar. Maka salah satu mentor atau coaching, kalau saya coach orang untuk mengatur keuangan pribadinya atau keluarganya, itu kalau mau belanja bulanan, makan dulu. Oh, biar nggak lapar. Oh, biar nggak lapar. Tapi serius loh, itu agak kata-kata lapar mata itu bener loh, lapar perutnya, sehingga Lapar matanya. lapar mata, berbelanjanya makin banyak gitu, kira-kira gitu. Berbelanja makin banyak. Coba deh perhatiin, kalau kita udah kenyang, mau ngeliat di mall atau di apapun, agak malas. Udah nggak sebenarnya. pingin ya? Udahlah udah kenyang. Karena merasa nggak ada kebutuhan. Tapi once ketika seseorang itu lapar, merasa ada kebutuhan padahal bukan kebutuhan. Bener. Cenderung keinginan. Maka tadi takjil untuk satu orang doang atau katakan berdua sama pasangan gitu ya. Belinya 5. Iya. Dan justifikasinya bakalan habis kok, gue lapar banget. Heeh. Kan gitu. Rasanya bakalan habis dalam waktu semenit itu, tapi Iya. kayak ya aslinya mah enggak. Padahal Satu makan cup, dikit. kenyang. Kenyang ya Iya. kan gitu. Itu emang ada secara psikologis. Sehingga kadang-kadang pengelolaan keuangan itu berkaitan erat dengan psikologi. Betul. Oke. Maka ada buku bagus banget dari Psychology of Money. Yes. Jadi bagaimana seseorang mengelola uang itu mentalnya sebenarnya yang dibenerin duluan, baru ngelola keuangannya bener. Benar. Oke. Meskipun tidak menjamin ya ketika kita udah hatam buku itu 2 kali baca alias Ya. seperti saya. Gitu. Udah baca Akhirnya buku itu ya? bagus mengelola uangnya, tidak. Masih tetap harus belajar. Oke. Karena sepanjang kita hidup itu memang harus belajar terus Pak ya untuk mengelola keuangan itu Pak ya. Dan belajar keuangan Iya. paling bener di mana? Di Di mana? mana Pak? Di rumah. Di rumah. Kenapa Di rumah. gitu Pak? Orang tua ke anaknya. Oh. Karena anak itu ngelihat orang tuanya gimana pola konsumsinya. Oh gitu. Perhatiin nggak orang tua yang
quote unquote dituduh anaknya pelit, biasanya anaknya lebih wise ngelola keuangannya. Ya. Orang tua yang point of view-nya itu selalu bikin bisnis lagi. Ketika bisnisnya ini, ketika ada return bagus, ketika ada dividen bagus, dia bikin bisnis lagi, dia bikin bisnis lagi, gitu kan? Itu anaknya kebawa loh, habit untuk dia sense of bisnisnya tinggi. Gitu. Sehingga ngelola keuangan paling benar itu dimulainya dari rumah, dari keluarga. Dari keluarga. Itu fondasinya ya. Itu fondasinya banget. Dan kemudian bagaimana kita, nah yang dulu kadang juga ada orang yang dulunya susah, tapi keterpaksaan itu membuat akhirnya dia menjadi sukses, ya kan? Akhirnya orang tuanya sekarang menjadi orang tua dan sukses. Tapi dia pola pikirnya berbeda dengan orang tuanya dulu. Pengen anaknya jangan sesusah dia. Iya. Nah, ini bahaya. Karena dia mendidik anaknya untuk nggak punya fighting spirit yang tinggi seperti dirinya dulu ketika punya fighting spirit yang tinggi ketika orang tuanya nggak mampu. Oh justru bahaya Pak. Justru bahaya. Iya, Bikin banyak anak loh yang kita kayak gitu manja. soalnya. Bikin anak kita kan katakan generasi Gen Z itu agak lebih apa ya? Hati-hati loh Pak. Aduh, banyak tentara Gen Z di sini. Banyak tentara Gen Z. Gak apa-apa Pak, kenapa Pak? Iya. Benar nggak kalau di kantor dimarahin dikit resign? Oh, masuk Bapak lembek. Saya mau ngomong itu tapi gak tega sih ya. Mungkin karena fighting mereka juga spiritnya berbeda sama kita. Berbeda banget. Karena dulu kita susah, mesti orang tuanya susah dulu ya. Misalkan gitu. Terus kemudian dia punya fighting spirit yang untuk dia supaya survive, struggling segala macam. Saya mau anak saya nggak susah seperti saya. Padahal harusnya kita bikin anak kita control pain kita sebutnya. Kita bikin pain dia, tapi under control. Yang bisa terkontrol gitu ya. Jadi biar teruji daya tahannya gitu Pak. Ya, dulu inget kan ada cerita anak salah sebuah kampus ternama di Jakarta gitu kan. Diterima di sebuah perusahaan yang bagus. Gajinya di atas UMR. 6, sekian gitu. Nah setiap bulannya dia dapat 8 dari orang tuanya. Jadi yang mendingan gue gak usah kerja. Karena dapat dari orang tuanya 8 juta. Waktu itu tuh beberapa tahun lalu. Sementara kerja saya dapat cuma 6 juta. Coba kira-kira gimana gitu kan. Jadi suatu hal yang mentalnya terganggu. Saya mau dua-duanya sih. Saya akan kerja. Biar kali 2. Iya lumayan ya kan. Pak tapi bukan berarti orang tua yang katakanlah teledor gitu ya mengurus finansial keluarganya akan berdampak ke anaknya juga kah? Atau gimana? Oh iya juga. Akan ngaruh ya pasti. Pasti. Pola pikir orang gini. Perhatiin juga nggak ketika orang, maaf nih mungkin ada di antara kita teman-teman kita hobinya ngutang. Nggak ngutang ke teman, nggak ngutang ke bank, nggak ngutang ke maaf pinjol dan sebagainya. Itu akan terbawa loh. Dan anak-anaknya itu juga biasanya nggak jauh dari itu. Maka kita harus kendalikan diri kita demi anak-anak kita juga. Supaya kita ini. Gen Z udah mulai mikir juga. Supaya dia bisa kontrol dirinya sehingga dia kesehatan keuangannya juga bagus. Termasuk di Ramadan ini ya kan. Iya karena agak berbeda nih Ramadan ini. Soalnya kan kayak lagi puasa apa pengen belanja ngabuburit. Bahaya tuh ngabuburit tuh. Ngabuburit ke supermarket Logikanya kan harusnya makan cuma 2 kali. Sementara 3 kali harusnya kosnya berkurang dong. Tapi malah jadi lebih banyak. Lebih banyak dong, ya nggak? Ini karena lapar mata dari itu sih. Benar. Iya. Terus gimana dong Pak pendekatan yang kita pakai supaya selain daripada jangan dalam kondisi lapar gitu ketika berbelanja ya. Maksudnya in terms of manage keuangan selama bulan Ramadan, khususnya sekarang bulan Ramadan saat ini juga sadly-nya kita banyak nih teman-teman korban PHK juga gitu. Kayak artinya kondisi keuangan tuh sedang terbatas gitu Pak. Apakah ada resep-resep jitu atau formula tertentu yang bisa di-share sama Pak Teguh gimana supaya kita bisa tetap mengelola dengan baik gitu? Pertama kenali kondisi diri kita dulu. Kondisi diri kita seberapa parah. Masih seberapa parah tuh tadi yang kayak PHK, berarti kita punya napas berapa bulan nih. Ya, punya tabungan atau apa. Atau jangan-jangan nggak ada napas. Berarti kita harus benar-benar effortnya tinggi untuk cariin income. Itu kalau emang kayak gitu. Apakah bahkan misalkan gini, banyak masjid kok sediain takjil gratis. Nggak usah malu lah. Datang ke sana untuk bikin takjil gratis kan gitu. Itu kalau separah itu jika separah itu. Tapi kalau masih cukup sih gitu kan. Tapi ini ada income tapi masih belum cukup. Artinya apa? Artinya ada dua kondisi, kurangin pengeluaran atau nambah income. Kalau ada 2 pilihan, kira-kira Mas Edo, lebih pilih mana? Kurangin pengeluaran. Amit. Coy, jangan sampai. Kurangin pengeluaran atau nambah income.
Kalau boleh sih Bisa dua-duanya dua-duanya dilakukan, bisa Pak. nggak? Paling mudah mana? Paling mudah kurangi kurangin pengeluaran. ya. Atau Kenyataannya paling mudah nambah income. kenyataannya Masa nambahin sih? kan? Bukannya Iya. mengurangi, Sekarang Pak? pernah nggak punya nggak trial untuk diri kita? Sehari-hari kita sebulan habis berapa? Terus kita Hmm. sih hemat-hematnya mampu berapa hematnya? Susah loh. Iya. Saya Iya, pernah dulu ya waktu saya hmm. belajar pertama kali financial planning. Saya ditantangin gitu sama waktu itu mentor saya. Saya cobain dong. Paling hematnya cuma 100.000, 200.000. Nggak nyampe 1%, nggak nyampe 10% lah saat itu. Nggak nyampe 10% gitu. Jadi pas saya nambah income, kreatif dikit gitu. Mulai saya hobinya ngajar misalkan. Saya nggak ngurusin anak SD gitu-gitu. Ya, Saya bisa dapat sebulan 1 juta loh. Lumayan. Compare tuh saya berhemat cuma 100.000, 200.000. Oh iya. Kreatif, ketika saya kreatif sedikit saya dapatnya 1 juta loh. Iya. Dalam sebulan nggak susah dong. Lifestyle Betul. tetap lagi. Lifestyle. Oh iya benar. Dan secara yang dinikmati juga lebih enak ketika income bertambah daripada bertambah. pengeluaran Iya, kita iya, yang Tapi memang ada berkurang. effort. Sabtu Minggu Ah, atau iya. malam hari kita harus ada effort. Tapi kan membahagiakan. Betul, Artinya betul, Iya, betul. in term of numbers gitu ya. Angkanya bunyi kan gitu kan. Benar. Saya cuma ngajar, cuma ini tambah-nambah ini kan. Dalam sebulan saya bisa dapat 1 juta tambahan. Iya, iya, iya. Nah, itu Kenapa? kalau kurang. Artinya kenali kondisi keuangan kita pribadi seperti apa. Itu. Yang berikutnya Mhm. be logic gitu. Realistis aja. Kita sebutnya smart sih. Ya. Apa namanya? Yang pertamanya ada measurable, ada realistiknya. Ya, realistik. Jadi kalau pengeluaran kita di Ramadan ini atau di puasa ini kan harusnya makan cuma 2 kali. Toh makan sedikit juga kenyang. Dan ada pelajarannya kan. Kita sudah hari ke-10 nih kan, hari ke-9 sampai ke-10 puasa ini. Nah, artinya apa? Begitu banyak makanan kan nggak kemakan semua. So besok lagi kita lihat oke yang kita makan berapa sih? Paling kolak cuma 1 plus kurma plus air putih that's it gitu kan. Habis tarawih baru makan besar misalkan gitu. Iya, Atau langsung makan besar habis tarawih paling kita ngemilnya belakangan gitu. Tapi kan ketaker nih. Oh iya. Ketaker iya, Bapak. iya. Artinya saya nggak perlu beli 5 untuk cuma berdua dong. Iya benar. Gitu kan. Saya nggak harus beli sahur ya sahur seberapa banyak sih kita Iya. bisa makan di Iya, sahur. Apalagi kalau sahur porsional. lebih dikit Lebih jadinya dikit kayak lagi kan. aduh nggak nafsu makan lagi tapi harus makan gitu kan. jangan segan-segan konsepnya. kalau misalnya cuma berdua atau bertiga di rumah, beli aja 1 untuk berdua atau Oh, iya, beli 2 untuk benar, bertiga. Iya, Kan iya, iya. nggak habis juga, kebuang juga. Iya, Dan itu iya, kan iya. food waste kan, menyampah makanan kan di Indonesia cukup tinggi ya. Kita juga harus campaign bahwa ya kita jangan atau mengurangi lah paling nggak membuang sampah makanan. Benar. Dan lanjut lagi soal tadi Viti di awal soal hidup tuh nggak cuma tentang hari ini aja. Yes. Jadi harus mikirin masa depan juga. Iya. Ini kalau bicara soal side hustle atau penambahan income atau mungkin investasi gitu Pak. Rasa-rasanya juga cukup menyita perhatian gitu ya. Sementara juga di bulan Ramadan ini kan kita pengen yang ibadahnya yang kusyuk Ya. gitu Pak Iya, ya. Gimana caranya supaya kita bisa mengelola uang kita di tengah bulan Ramadan ini Ya. tanpa mengorbankan stabilitas finansial kita Pak Baik, Teguh. pengelolaan keuangan kan nggak cuma di bulan Ramadan. Betul. Artinya memang itu suatu hal yang bertahap. Mm. Maka supaya kita bisa stabil di bulan apapun, termasuk di bulan Ramadan ini Iya. adalah pertama kita kelola pengeluaran kita. Pengelolaan kita yang kita prioritasin pertama kali adalah untuk bayar utang. Mm. Ya, jadi top of priority bayar utang nih. Kedua kewajiban agama. Misalkan dalam Islam ada zakat, Zakat. ada apa segala macam. Baru prioritas ketiganya adalah investasi Alright. untuk masa depan. Artinya investasi itu apa sih? Investasi itu sesuatu yang akan kita konsumsi di masa mendatang. Jadi jangan sampai salah paham bahwa investasi itu adalah numpuk-numpuk uang. Karena numpuk-numpuk uang ketika buat apa juga. Intinya kan kita pengen konsumsi tapi di masa mendatang kan gitu Betul, kan. Iya, iya. Sehingga ketika kita punya mindset bahwa investasi itu adalah konsumsi di masa mendatang, maka kita harus tahu masa mendatang saya konsumsinya apa. Ya kan? Saya Baik. konsumsinya dalam hal ibadah mau pergi haji misalkan gitu. Mhm. Butuhnya berapa kan ketaker dong. Baik. 25 juta untuk daftar, untuk pelunasan kemarin Iya, misalkan iya, 60 iya. juta, another 35 juta lagi. Iya, Berarti iya, kan saya harus punya target 60 juta. Iya. Itu kan konsumsi saya masa-masa mendatang. Jadi kan ketaker. Iya. Saya nggak perlu cari instrumen investasi yang high risk meskipun high return meskipun high risk gitu. Mhm. Kalau emang tujuan saya clear banget, saya dapat cuma 60 Ya juta kok. udah, Clear. gitu Ya that's it gitu. Iya. Bahkan misalkan punya cita-cita pengen nyekolahin anak yang sekolah favorit. Iya. Harganya misalkan dalam 1 tahun saya harus nyiapin uang sekian juta misalkan uang masuknya misalkan 50 juta gitu ya. Hmm. Maka oke, tahun berapa saya harus nyiapin 50 juta itu. Maka saya kejar itu. Ya, maka
pilihan instrumen investasi itu ngikut dari tujuan investasinya. Betul, betul. Jadi betul, jangan betul. milih produknya apa. Saya mau beli saham ini, saya mau beli reksadana ini. Iya, Enggak itunya. Tapi tergantung tujuan. Tujuannya Tujuan. apa? Jangan Oke. sampai yang anaknya sekolah tahun depan misalkan instrumennya ke saham. Ya ngeri. Apalagi sekarang nggak baik-baik aja tadi kan Benar, liputannya. sangat Bener kan? volatil. Soalnya volatil dan kondisinya juga dalam 1 tahun kita nggak tahu Iya. seperti Iya, apa kan iya. gitu kira-kira gitu kan. Benar, benar. Sehingga kita harus, nah kenapa? Investasi itu adalah konsumsi di masa mendatang, maka kita harus taker di masa mendatang kita mau apa? Mau Iya, apa iya, aja? iya, iya, Mau iya. beli rumah kah? Mau pergi haji kah? Mau pensiun di tahun berapa kah? Sehingga instrumen maupun jumlah investasinya Iya. itu kita punya target dong. Iya, iya, iya. iya. Nggak asal punya uang diinvestasiin, investasi juga Iya. asal return tinggi, tapi kita Sih. punya Iya sih. clear tujuan. Jadi investasi itu harus jelas ini tujuannya buat Iya, apa, iya. nggak sembarang cuma numpuk duit doang gitu Pak ya. name it. Name it, ya. Investasi yang di ini untuk sekolah si kakak, ini untuk I sekolah si see. adik, ini buat pergi haji, ini I buat see. kurban, ini I buat see. cash flow sehari-hari, buat zakatnya misalkan Iya, gitu kan. iya. Nah, setelah prioritas pertama bayar utang kalau punya utang, yang Iya. kedua adalah untuk kewajiban agama kalau zakat dan sebagainya. Yang ketiga adalah investasi, yang keempat baru ngomongin kebutuhan pokok kita. Hmm. Ya. Bayar sekolah yang sekarang, bayar makan sehari-hari kita ke tempat kerja kita dan sebagainya. Baru yang terakhir lifestyle. Hmm. Lifestyle tuh paling Tersier. Ya? paling belakang, belakang, paling belakang oke. hobi lah apalah. Karena banyak hobi yang mahal juga kan ya kan. Betul. Nah, itu itu Banyak Pak. paling belakang. Jangan begitu punya uang, ini nih bentar lagi THR nih, ya benar nggak? I see. Kamu ngapain ya? Mau Gitu. beli apa ya gitu. Padahal utang masih belum kebayar. Apalagi utang sama teman ya nggak? Bener-bener. Tertampar. Tertampar ya kan, kayak Juicy Lucy lagunya ya kan. Oh iya, tampar aku di pipi. Nah oke, kalau misalkan kita udah punya nih kategori-kategorinya. Nah untuk cara memilih produk yang tepat dan amanah tuh gimana Pak? Baik, yang pertama tadi pilih sesuai dengan tujuan, itu yang pertama Iya. banget. Yang kedua, pilih dari lembaga penerbit instrumennya atau punya produknya, pemilik produknya yang emang udah bonafit, Hmm. yang Oke. udah dikenal. Searching lah kinerja keuangannya misalkan Baik. gitu, atau berita-beritanya kayak gimana. Iya. Berita sekarang nggak bohong kok, semua orang kan akan. Jadi dilihat akan- bibit bebet bobot. Ah, itulah kira-kira gitu. Betul. Jodoh ya. Ah. Ya. Habis itu lihat baru produknya. I see. Jadi pertama kita punya tujuan yang jelas, kedua providernya siapa, Ya. banknya bank apa, manajer investasi seperti apa, baru Mhm. produknya matching nggak sama saya, Oh, matching nggak dengan profil ah. risiko saya, Hmm. mudah apa enggak, fiturnya Iya, iya, iya. seperti apa. Nah ini, jadi kita udah tahu dulu ini memang produk di-provide oleh si lembaga yang memang bonafit, yang udah produknya sih so far plus minus aja. Hmm. Ya nggak, produk Indonesia mah gitu-gitu aja kira-kira gitu. Iya, iya, Tinggal iya, iya. benefitnya mana yang paling ini, paling mudah, paling apa gitu. Katakanlah misalnya ini umat muslim gitu ya, Hmm. mau pengen nabung atau investasi buat haji misalnya. Dia pengen haji sekitar mungkin 2 atau 3 tahun tahun lagi lagi, gitu ha. kebutuhannya. Apa produk-produk yang tersedia untuk bisa dinikmati atau dipakai oleh teman-teman ini Pak? Kalau 2 tahun, 3 tahun masuk dalam kategori jangka pendek sebetulnya. Jangka pendek. Paling aman sih di perbankan. Perbankan. Di perbankan, di Hmm. tabungan. Sekarang untuk haji udah banyak banget yang punya tabungan haji. Tapi sih alangkah baiknya kalau tabungan haji itu di tabungan yang syariah. Oke. Oh, Kita mau syariah. beribadah. Oh iya, Iya dong. betul, karena kita Masa mau beribadah. iya? Iya, Kalau masa biasanya iya, semuanya iya, kan iya, seorang iya. muslim gitu kan, semua Iya, iya, cash flow iya, kita kan syariah. pakai bank syariah Betul, dong, ya kan? betul, Masa iya betul. mau berangkat haji pakai banknya bank yang ada ribawinya, gitu kira-kira Iya, iya, enggak benar. matching banget gitu kira-kira Kayak gitu. nggak make sense gitu ya. Enggak matching lah lebih Hmm, tepatnya ya. hmm. Ya bajunya merah, celananya apa gitu kira-kira enggak Iya, matching iya, lah, iya. enggak Oren beda amat. gonjreng gitu kan, kayak lo beda banget gitu. Iya, bener-bener. kira-kira gitulah. Jadi Baik. instrumennya atau produknya produk dari tabungannya syariah kalau emang jangka waktunya pendek. Kalau jangkauannya lebih panjang. Karena gini, haji itu kan ada untuk bayar uang pendaftarannya. Iya. Yang kalau reguler sekarang 25 juta. Kalau yang haji plus itu 4.500 US dollar kan gitu. Nah, apakah jangka itu kita bisa nabung tiap hari atau tiap bulan berapa gitu kan. Hmm. Maka kita kejar itu. Kan di tabungan kan gampang. Oh bisa auto debit, bisa apa. Katakan rekening Anda di mana. Pokoknya tiap tanggal sekian habis gajian tanggal 25 misalkan tanggal 25 juga atau tanggal 26-nya langsung
transfer iya secara benar, standing auto instruction, debit, auto ya. debit langsung ke tabungan hajinya. Iya. Udah banyak kan bank syariah yang punya tabungan Iya, haji itu, benar. termasuk BTN Syariah misalkan yang ini kan. Nah ini jadi lebih ke menertibkan kedisiplinan kita. Karena salah satu pelajaran dari puasa itu kan kita disiplin ya. Kan nggak mungkin orang begitu adzan subuh masih mau makan kan udah nggak mungkin. Oh iya, nggak boleh dong. Udah nggak boleh. Karena dia disiplin ya. Iya. Begitu mau makan sebelum adzan maghrib dia nggak akan makan. Iya. Itu kan dia disiplin. Dia mau nggak ada yang lihat juga dia nggak akan makan. tuh. Ya Benar, kan? benar. Kesadaran diri Disiplin. sendiri aja ya Nah, kan. kadang-kadang disiplin itu kan perlu instrumen. Nah, Iya. perbankan syariah tuh bisa Punya dijadiin instrumen instrumen itu itu. sehingga bisa auto debit masuk ke rekening tabungan khusus. Dan biasanya rekening tabungan untuk haji, rekening khusus untuk haji itu nggak di provide dengan ATM. Karena memang tujuannya buat haji. Jadi nggak bisa ditarik. diambil. Nggak bisa ditarik Oh, secara iya. Itu ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, biasanya imbal hasilnya kan kalau bahasa syariah kan bagi hasil ya. Bagi hasilnya itu nisbahnya lebih tinggi. Porsinya untuk si penabung lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan yang reguler biasa. Dan di beberapa bank syariah, termasuk di BTN Syariah itu, bahkan nggak pakai administrasi. Kan kita suka DP administrasi 15.000 benar, gitu-gitu kan. benar, benar. Itu kan ganggu juga ya. Iya, Kalau iya, uangnya iya, dikit, iya. lama-lama habis juga kan itu. Tapi ketika kita udah nabungnya rutin, potongannya nggak ada, imbal hasilnya kompetitif gitu kan. Maka itu akan menjadi instrumen yang menarik kalau kita, apalagi syariah pula gitu. Iya, Menarik untuk kita bisa mencapai tujuan kita dengan baik lah kira-kira gitu. Berarti biaya-biaya tadi tuh juga jadi salah satu pertimbangan gitu ya untuk bisa menentukan mana yang paling kompetitif buat kita bisa mempercayakan uang kita ditabung di mana gitu Pak ya. Betul. Termasuk untuk berbagai macam rencana tabungan lainnya Pak ya, nggak cuma Betul. soal haji doang gitu. Tabungan anak untuk Anak. pendidikan anak. Misalkan sekarang anak umur 3 tahun. Ya. Berarti dia masuk SD kan 6 tahun. Berarti masih ada waktu 3 tahun nih. 3 tahun. Kan udah mulai ngincer dong. Sekolah mana yang Sekolah mau diinin. benar. Cari tahu deh, spill deh ininya uang masuknya berapa. Iya. Uang masuknya sekarang misalkan tadi 50 juta misalkan gitu kan. Kan 3 tahun lagi mungkin gak 50 juta ya. Ada lebih. inflasi kan. Betul. Jadi 60 misalkan gitu. Berarti kita punya target 60. 60 bagi 3 tahun. Berarti sebulan 20, setahun 20. Tahun 20. Berarti sebulan Bagi 2 juta lah. 12. Oh iya. Jadinya Iya. lebih kayak, napas. Daripada langsung Benar. Iya, 60. iya. Jadi ketika kita nabung itu nggak terkikis sama biaya inflasi tadi Pak ya. Betul. Jadi nilai Iya, uang kita benar. terjaga. Persis. Iya, dengan produk-produk perbankan tadi ya. Iya. Oh, tuh Cut makanya nabungnya di Iya. bank bukan di bawah dompet. Di bawah dompet, di bawah bantal. Di bawah kasur tahu kalau gue. Oh iya. Ih, kata gue sih pindahin sekarang. Kan recehan tapi capek. Oh, receh ya. Recehan tiba-tiba kayak Iya, set iya, gitu. Ih lama-lama banyak. Seperahu tuh recehan. Tapi kalau produk-produk perbankan gitu Pak, maksudnya syariah apakah semua juga udah digitalize sekarang berarti? Iya. Oh Sekarang sih, iya. sekarang udah ketinggalan lah kalau nggak Ngikutin digital kan. perkembangan Bener lah ya, kan? Pak ya. Sekarang kan semuanya one click away juga ada Iya, jalan kan. iya, Iyalah iya. semua pakai Betul. digital semua. Iya, Ya, kalau nggak itu nggak ini Iya. lah. Pastilah. Nanti Gen Z jadinya nabungnya di bawah bantal lagi ya. Kalau nggak bisa Bener. sedigital itu gitu. Saya tuh ya waktu SD kan kita dulu diajari masuk ke celengan gitu ya, Iya, Benar. tabungan gitu kan. Nah kita dulu kreatif kan, namanya juga lagi susah dulu, bikin kaleng biskuit, Oke, dipakailah buat tabungan, tempat celengan. celengan. Nah, Kan ada koin, ada kertas juga. Iya. Tapi kan nggak setiap ini kita iniin ya, tabungin, nggak setiap ini kita suatu saat pas butuh uang nih dibuka, karatan buka. loh. Uang yang kertasnya dikaratin, wah sedih banget bener gak sih? Oh iya. Karena kan kaleng biskuit gitu Bener, kan. kaleng karatan, biskuit, iya bener. karatan gitu Iya. kan. Jadi kan sayang ya, bah kasurnya ada rayap. Benar. Iya, Kan ingat bener. waktu itu ada Ada juga berita. kejadian waktu itu Iya. kumpulin Kan. uangnya udah banyak banget tapi malah habis dimakan temangan rayap. rayap. Iya, jadi Iya, bener-bener. hari gini gitu kan. Iya. Hari gini. Iya, Saya kira Gen Z apalagi termasuk millennials gitu udah nggak banyak pegang duit di dompet kayaknya ya, bener gak sih? Iya kayaknya. Ada Iya pada QRIS. cashless. Bayar Ada parkir aja QRIS. sekarang udah pakai ini Iya. kris soalnya. Iya. Betul. Sampai kaget loh. Bener, kita beli siomay di depan juga udah pakai iya lagi. semua Kris. kan, mau Keren. dimanapun Kris. gitu. Jadi ya, kayak udah lupa sama cash. Betul. Kayak loh. makanya udah jangan di bawah bantal lagi, jangan di bawah kasur lagi. Ya udah tuker di celengan ayam ya. Enggak dong, naik lagi dong ke produk perbankan.
ada banyak sekali yang disajikan termasuk di BTN Syariah Pak ya. Ya. Juga Oh, itu iya, udah iya, mengikuti zaman. Makanya gitu Cun. Gitu. Nah makanya nih niat baik yang beriringan dengan usaha dan doa, insya Allah pokoknya pasti dipermudah jalannya. Apalagi Masya Allah. kalau nih niatnya beribadah ke tanah suci. Masya Allah ya kan. Jadi ayo persiapkan diri ke Baitullah melalui program Berkah Haji dari BTN Syariah. Benar sekali, Detikers, dan jangan sampai ketinggalan karena periode program ini berlaku hingga 30 Juni 2025 doang. Jadi Ih, bentar lagi. be prepare as soon as possible, langsung dilaksanakan, ikuti programnya. Dan untuk info lebih lanjutnya, Detikers semuanya bisa menghubungi BTN Call di 150 286 atau 150 286. Tuh. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung Langsung. dicek programnya untuk Mm-mm. bisa mempersiapkan segala macam kebutuhan di masa mendatang. Betul. Saatnya kita pamit Detikers. Yes. Terima kasih banyak Pak Teguh sudah mau mampir ke Terima Detik kasih Sore. banyak. Gimana, cukup dingin Pak ya di sini Pak ya? Next time Apalagi- boleh bawa jaket juga Pak. Puasa kena dingin. Wah, lengkap. Lapar. Oh, kan nikmat nih abis ini buka puasanya. Makin nikmat justru ya. Makin nikmat justru. Terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama. Teguh. Terima kasih. Pak. Sangat tercerahkan. Jadi Detikers dimulai nabungnya dari sekarang dan jangan Yes. lupa pilih produk perbankan pilihan Anda yang paling jitu tentunya. Kita pamit dulu karena abis ini akan ada kultum yang menyapa Iya, ada Detikers kultum semuanya. ya, betul. Saatnya kita pamit. Anyway, sebelum kita pamit Pak Teguh, kita ada satu tugas lagi buat Pak Teguh. Itu. Jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Mm-mm. Pak Teguh boleh jawab dengan nggak cuma hore-hore. Boleh Pak ya? Oke. Siap Pak ya? Siap. Terima kasih banyak Oke. Detikers. Ini waktunya kita pamit. Jangan lupa di sini ada Detik Kultum. Jangan lupa disaksikan tentunya Yes. ya menjelang berbuka puasa nanti. Saatnya Eduardus Marahir pamit. Pojit Kamaral pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita besok ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Selamat. Dengan KPR Hits, kita bisa punya rumah dengan pembiayaan yang panjang sampai dengan 30 tahun. Angsurannya ringan, marginnya juga rendah. Masih longgar kalau mau sedekah. Cara pengajuannya juga simple. Bisa pakai aplikasi BTN Properti. Semua langsung beres. Karena hidup gak cuma tentang hari ini.